Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rangkaian RL dan rangkaian RC. Oke, kita mulai ya. Di sini Bu Hista gambarkan dua buah rangkaian anak-anak, yaitu rangkaian RL terdiri dari komponen R dan L, dan rangkaian RC terdiri dari komponen R dan C. Berarti di sini bersifat induktif karena mengandung L, anak-anak. Yang di sini bersifat kapasitif karena mengandung C. Tentu saja pada dua rangkaian ini tidak murni, anak-anak. Jadi yang di sini adalah bukan induktif murni dan bukan kapasitif murni. Jadi nanti plus minus sudutnya bukan 90 derajat, tetapi harus dihitung ya. Oke. Sama, di sini kita harus mencari XL dan XC-nya terlebih dahulu. Kita tulis biar tidak lupa. XL-nya berarti omega dikalikan L. Di sini XC-nya sama dengan 1 per omega dikalikan C. Kalau kita gambar diagram fasornya anak-anak, untuk R itu arahnya ke kanan. Ini untuk R. Kemudian XL itu arahnya ke atas. Nah, kemudian jika kita ambil ini garis tengahnya, kita menggunakan metode jajaran genjang ya. Ini adalah Z. Z di sini namanya adalah impedansi, anak-anak. Di sini adalah theta, sudut fasenya. Di Z itu adalah impedansi. Impedansi satuannya adalah ohm, ya anak-anak ya. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat dari gambarnya ini, maka Z itu sama dengan akar dari resultan dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Ini untuk Z-nya. Atau V totalnya itu juga sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Ini adalah untuk dari diagram fasor untuk gambar RL. Nah, sekarang sin konstannya anak-anak. Coba diperhatikan. Untuk sin theta sama dengan sin theta, depan per miring. Depannya adalah XL, miringnya adalah Z. Untuk cos theta sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah R, miringnya adalah Z. Sedangkan untuk tangen theta itu sama dengan depan per samping. Depannya adalah XL, sampingnya adalah R. Ini adalah untuk rangkaian induktif. Lalu anak-anak, persamaannya untuk tegangan mendahului arus atau arus tertinggal tegangan mengikuti untuk rangkaian L murni. Tetapi 90 derajatnya nanti diganti theta, anak-anak. Nah, thetanya kita hitung menggunakan ini. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk rangkaian RC. Bedanya apa? Kita lihat terlebih dahulu untuk diagram fasornya. R-nya ke kanan sama XC-nya ke bawah. Nah, diperhatikan bedanya. Ini tadi XL-nya ke atas, kalau di sini XC-nya ke bawah. Sama, kita resultankan. Di sini adalah Z, ini adalah theta. Maka bisa diperoleh bahwa Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Perhatikan anak-anak, mirip sekali. Di sini hanya bedanya di sini XL, di sini XC gitu ya. Jadi V totalnya sama juga akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Kemudian sekarang kita cari sin konstannya. Untuk sin theta sama dengan depan per miring. XC per miringnya adalah Z. Kemudian cos theta samping per miring R per Z.
Kemudian tangan theta sama dengan depan per samping, XC per R. Kita lihat bedanya di sini anak-anak. Nah, yang sama adalah untuk persamaan cos anak-anak. R per Z ini sama. Nah, jadi nanti kalau anak-anak tidak mau menghafalkan atau tidak mau menggambar fase, kalian menghafalkannya untuk yang cos theta sama dengan R per Z itu sama. Nah, untuk persamaan I dan V pada rangkaian RC itu sama dengan pada kapasitif murni atau pada rangkaian C anak-anak. Tetapi 90 derajatnya diganti dengan theta. Jadi bisa arus mendahului tegangan atau tegangan tertinggal arus. Bisa ya? Oke anak-anak, agar lebih jelas kita langsung masuk pada contoh soal saja ya. Di sini disajikan rangkaian RL anak-anak. Di sini adalah R-nya, di sini adalah L-nya. Ini adalah R-nya. Anak-anak perhatikan. Kok di sini ada dua tegangan anak-anak, 80 volt dan 100 volt. Anak-anak, yang 80 volt ini adalah tegangannya R. Berarti kita tulis di sini VR-nya sama dengan 80 volt. Sedangkan V totalnya, di sini V total itu sama dengan 100 volt. Nah, kita diminta untuk mencari induktansi induktor anak-anak atau L ya. Jadi ditanyakan L-nya. Kita jawab terlebih dahulu. Perhatikan anak-anak, yang paling lengkap adalah untuk R dan VR anak-anak. Sehingga kita bisa tulis di sini bahwa VR itu sama dengan I dikalikan R ya. Anak-anak ingat pada persamaan R murni ya. V sama dengan I dikalikan R. Tentu saja V-nya untuk VR-nya sendiri anak-anak, tidak boleh pakai V total. Oke, kita masukkan berarti 80 sama dengan I dikalikan R-nya adalah 100. Jadi I-nya sama dengan 0,8 ampere. Anak-anak, I-nya itu IR itu sama dengan IL sama juga dengan I total anak-anak. Sama dengan 0,8 ampere ya. I-nya sama semuanya. Sehingga karena I-nya sama, maka kita bisa menghitung VL nanti menggunakan I yang di sini dikalikan dengan XL anak-anak. Tapi sebelumnya kita harus mencari VL-nya terlebih dahulu. Dari V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat. V-nya adalah 100 sama dengan akar dari VR-nya adalah 80 ditambah VL kuadrat. Lalu kita kuadratkan berarti menjadi 10.000 sama dengan di sini 6400 ditambah VL kuadrat. Jadi VL kuadrat sama dengan 3600. Maka VL 60 volt anak-anak. Ini baru VL-nya. Maka VL sama dengan I dikalikan dengan XL. VL-nya adalah 60. I-nya tadi kita menggunakan yang ini anak-anak 0,8 dikalikan dengan XL. Maka XL sama dengan 60 per 0,8 sama dengan, berarti ini naik menjadi 600 dibagi 8. 7 ya anak-anak ya, 7 56 berarti 75 ohm. Ini untuk XL-nya. Sekarang kita hitung L-nya. Dari XL sama dengan omega dikalikan L. XL-nya adalah 75, omeganya adalah 100 dikalikan dengan L. Maka L-nya sama dengan 0,75 Henry.
Bisa ya anak-anak ya. Oke anak-anak, contoh soal yang kedua untuk rangkaian RC ya. Di sini ada R dan C anak-anak. Kemudian dilengkapi dengan V maksimum dan frekuensi. Kita diminta untuk mencari arus yang mengalir pada rangkaian, atau ditanyakan arus yang mengalir itu berarti I efektif anak-anak, arus listrik yang mengalir. Baik, sekarang kita jawab. C-nya kita ubah terlebih dahulu menjadi farad. Berarti sama dengan 100 per pi dikalikan 10 pangkat negatif 6 farad, atau 1 per pi dikalikan 10 pangkat negatif 4 farad. Oke, sekarang kita hitung XC-nya terlebih dahulu anak-anak. XC sama dengan 1 per omega dikalikan C, sama dengan 1 per, nah omeganya belum ada, berarti kita hitung dulu. Omega sama dengan 2pi dikalikan F, jadi 2pi dikalikan frekuensinya adalah 25, berarti sama dengan 50pi radian per sekon. Ini omeganya. Sekarang kita masukkan di sini 50pi dikalikan C-nya adalah 1 per pi dikalikan 10 pangkat negatif 4. Pi-nya kita coret, jadi sama dengan 1 per 5 dikalikan 10 pangkat negatif 3, atau XC sama dengan 10 pangkat negatif 3 naik menjadi 1000 per 5 sama dengan 200 ohm. Jika sudah seperti ini, sekarang kita hitung impedansinya. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat, sama dengan akar dari R-nya adalah 200 dikuadratkan ditambah dengan 200 dikuadratkan. Jawabannya adalah 200 akar 2 ohm. Gitu ya anak-anak ya. Untuk Z-nya. Berarti karena di sini ada V maksimum, di sini ada Z, maka kita gunakan persamaan V maksimum sama dengan I maksimum dikalikan dengan Z. Ini anak-anak, untuk rangkaian campuran, di sini kalau V-nya V total, I-nya I total, di sini juga harus total. Total itu adalah untuk Z, hambatan totalnya ya anak-anak. Itu adalah impedansinya. Oke, sekarang kita masukkan V maksimumnya tadi adalah 200. Berarti 200 sama dengan I maksimumnya kita hitung, Z-nya adalah 200 akar 2. Maka I max sama dengan 200 per 200 akar 2. Dicoret, kita peroleh 1 per akar 2. Kita rasionalkan akar 2 per akar 2 sehingga diperoleh setengah akar 2 ampere. Belum selesai anak-anak, ini adalah I maksimumnya. Berarti I efektifnya sama dengan I maksimum per akar 2. Setengah akar 2 per akar 2. Jawabannya adalah setengah ampere. Oke, anak-anak sudah paham ya untuk rangkaian RL dan rangkaian RC. Jika sudah paham, bisa ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.